Oke, pertemuan kedua ini kita akan lanjut pointer dan array ya, hubungan antara pointer dan array pada bahasa C. Jadi hubungannya itu sangat erat ya, sangat erat. Karena apa? Array itu secara internal adalah pointer sebenarnya. Secara internal terjemahan dalam bentuk pointer. Ini contohnya, static in tanggal lahir 3 ini kan array ya. Array dalam bentuk integer ya. Tipe datanya karena statiknya adalah untuk menyebutkan bahwa dia mempunyai apa namanya nih, kalau statik itu terkait dengan akses ya, aksesnya. Jadi yang dilihat ini aja dulu ya. Nah, integer tanggal lahir. Isinya ada 3 bagian. 01, 09, 64. Kemudian integer bintang P31. Kemudian diberikan instruksi ya. P3L sorry. Integer bintang P3L ya. P3L tanggal, pointer tanggal. Kemudian kita beri alamat pada pointer P tanggal ini, yaitu diberi alamat pada dan tanggal lahir pada 0 ya, pada yang ke 0, berarti 01 ini. Maka P3L akan berisi alamat dan array tanggal lahir yang berindeks 0. Udah kan? Ya, paham ya. Ya, tapi kalau seperti ini tuh bisa lebih ringkas lagi, tulisnya seperti ini. Karena dia hanya mengakses pada bagian pertama dari array. Bisa tulis menjadi P3L sama dengan tanggal lahir. Itu adik. Nah, ini model penulisannya. Lalu sekarang berikutnya adalah tentang struktur. Ini di luar, tadi adalah di luar array dan pointer. Sekarang struktur adalah koleksi dari variabel yang dinyatakan dengan sebuah nama dan sifat setiap variabel dapat memiliki tipe yang berlainan. Jadi struktur dapat digunakan untuk mengelompokkan beberapa informasi menjadi sebuah kesatuan. Jadi modelnya seperti ini. Ya, nulisnya harus ada struk gitu ya. Di C bahasa C. Struk kemudian tipe nama, tipe struktur. Kemudian di dalamnya di kurung kerawal ada tipe field 1, tipe field 2 dan seterusnya sampai tipe field n. Tutup kurung kerawal baru variabel struktur 1, dan seterusnya sampai variabel struktur m titik koma. Ini adalah satu deklarasi struk ya, panjang ya. Oke. Untuk mengaksesnya kita bisa menuliskan variabel struktur titik nama field. Jadi variabel struktur ini ya, nama variabelnya, titik nama fieldnya ini ya. Nah, bagaimana array dan struktur kaitannya seperti ini ya. Jadi elemen-elemen dalam satu array dapat berbentuk sebuah struktur. Misal array yang dipakai untuk menyimpan sejumlah data siswa, student ya. Array struktur berdimensi 1 ini akan membentuk sebuah tabel dengan barisnya menunjukkan elemen dari arraynya dan kolomnya menunjukkan elemen dari struktur. Jadi array struktur berdimensi 1 yaitu siswa student ini akan membentuk suatu tabel ya dengan baris dan kolom, baris yang menunjuk pada elemen dari array dan kolom menunjukkan elemen dari struktur. Elemen struktur itu yang mana? Ini elemen struktur tadi ya, tipe field 1, tipe field 2 seterusnya. Sedangkan jadi ini tadi elemen-elemen dari suatu array ya dapat berbentuk sebuah struktur. Jadi apa namanya? Barisnya adalah elemen dari arraynya sendiri. Kita lihat seperti ini contohnya. Deklarasinya misalnya didefinisikan max 20. Nah, ini ya, contohnya ini ya, struct date ya. Struct date isinya integer month, integer day, integer year. Jadi di sini struct date itu ada array dari month, array dari day, array atau ya array ini ya, array month. Jadi month itu kan ada bulan 1, bulan 2, bulan sampai bulan 12 ini bisa jadi array. Ini juga hari 1 sampai 7 jadi array. Tahun kan juga ya. Sehingga ini adalah array tapi di dalam satu struct ini seperti ini. Struct person, demikian juga struct person ya. Demikian. Sama. Nah, ini cuma ada sedikit mungkin apa tapi nggak usah dipikir ya. Dilihat yang ini aja yang gampang. Kita langsung aja lanjut. Ini contoh saja deklarasinya ya. Yang artinya apa? Mendeklarasikan array student yang memiliki elemen yang bertipe struct person. Jadi mendeklarasikan array student. Jadi ini array student, semuanya array student. Ya. Yang mendeklarasikan
yang memiliki elemen tipenya struct person sebanyak max ya setelah array student declaration maka ruang yang disediakan terlihat pada gambar 14. Nah, semacam ini. Jadi ini adalah sebenarnya array yang terdiri dari elemen struct person ya, struct person. Misalnya ini. Nah, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Ya walaupun belum begitu jelas tapi ini array dan struct sudah kelihatan. Yang penting di dalam struktur ada array-nya ya, semacam ini. Elemen array-nya. Jadi mendeklarasikan array student yang memiliki elemen yang bertipe struct person. Deklarasi dari variable array student struct person. Ini struct kemudian ini mendeklarasikan array student bisa seperti ini. Struct person student max. Jadi dari kita membuat struct seperti ini, ya, kemudian untuk deklarasi array student bisa bentuknya struct person student max. Gitu ya dia. Bentuk lain cara mendeklarasikannya. Jadi struct person student max. Artinya apa? Mendeklarasikan array student yang memiliki elemen bertipe struct person, ya kan? Sebanyak max. Ini tipenya struct person. Jadi ini kan kemarin kita udah bahas. Namanya array itu kan nama arraynya apa, tipenya apa. Nah, ini tipenya adalah struct person dengan nilai max ya, dengan nilainya max. Maxnya berapa? 20 kan. Sini didefinisikan max 20. Sehingga pada saat dia nanti dijalankan nanti maxnya sampai 19 karena kan kurang dari 20 di sini ya. Ini tuh kan kurang dari maaf. Ini kan dari 0 maka kalau 20 maxnya 20 berarti ada 20 elemen ini. Dari 0 ngitungnya sampai maksimal 19. Jadi ya itu elemen dari array-nya itu ada di sebagai baris, terus elemen struknya ada di sebagai kolom ya, elemen struknya itu kolom. Elemen struknya itu ini kan. Mondayer ya. Mondayer. Kurang lebih seperti itu, semacam itu. Ya. Ini contoh saja contoh. Contoh dari programnya. Jadi bisa ditulis menggunakan C kurang lebih semacam ini. Tapi ini belum bisa dijalankan karena hanya mengambil kalang. Kita akan lihat langsung aja tugas pendahuluan. Percobaan-percobaan. Ini bisa dicoba ya. Untuk percobaan ini Anda bisa mengakses di sini ya. Nah ini sebentar saya pindah dulu. Bentar ya. Pindahnya. Oke, udah kelihatan ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Saya pindah. Jadi ini kita bisa copy paste di sini ya untuk menjalankan sama untuk melihat logika berpikirnya bagaimana dari program ini. Gitu ya. Oke, minggu depan kita akan bahas contoh-contoh program yang ada di modul semacam itu. Nanti kita jelaskan satu persatu. Saya Bapak rasa cukup untuk kuliah hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.